Halo, apa kabar teman-teman? Saya Gusman. Pada kesempatan kali ini saya diajak oleh teman-teman saya dari Grammars untuk membicarakan sebuah buku yang sangat saya senangi dari penulis yang sangat saya idolakan di Indonesia. Tapi sebelum membicarakan penulis dan isi novel itu, izinkan saya membukanya dengan satu sejarah kecil tentang penciptaan alam semesta dari sudut pandang Yuval Noah Harari. Sebermula adalah dentuman dahsyat supernova, tabrakan bintang yang mencipta ruang, waktu, materi, energi. Hal ini kemudian menandai kelahiran sebuah situasi yang bernama fisika. 13,2 miliar tahun yang lalu, materi-materi ini dan energi-energi tersebut saling menyatu dalam struktur yang jauh lebih kompleks, menghasilkan apa yang selama ini kita kenal sebagai atom dan molekul. Situasi ini pada akhirnya menandai sebuah kelahiran yang bernama kimia. 3,8 miliar tahun yang lalu, molekul-molekul dalam kimia itu lantas membentuk struktur yang maha besar, struktur yang raksasa sekali, dan pada akhirnya kita kenal sebagai organisme. Kondisi ini lantas kita kenal sebagai bentuk kelahiran biologi. Demikianlah Yuval Noah Harari bersabda dalam bukunya yang berjudul Sapiens. Nah, tapi teman-teman, ini tentu saja bukan tentang Harari, juga bukan tentang Sapiens, tetapi ini connected sama apa yang kita kenal sebagai organisme, sebagai fungi, dan bagaimana hubungannya dengan manusia. Nah, novel yang akan saya ceritakan pada pengalaman pembacaan saya kali ini berjudul Partikel, sebuah novel seri keempat dari heksalogi Supernova yang ditulis oleh Dewi Lestari, dan buku ini diterbitkan pertama kali di tahun 2012. Nah, novel dibuka dengan suasana dalam hutan di Bolivia tahun 2003. Lantas, Dewi Lestari kemudian menyebutkan hal-hal yang kontekstual terkait dengan seorang tokoh yang tergila-gila terhadap hutan dan lingkungan vegetasi lainnya di Amerika Selatan, Afrika Utara, hingga pada komponen-komponen cerita selanjutnya, ia menyebutkan hutan-hutan lain yang terbentang di seluruh wilayah Nusantara. Jika demikian, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa tokoh kita ini adalah seorang pengelana. Nah, kalau seperti itu lantas muncul pertanyaan, mengapa demikian? Apa yang membuat ia menjadi seorang pengelana? Tapi, sebelum kita membicarakan tokoh kita ini, hal yang pertama kali yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman justru bagaimana hubungannya dengan tokoh lain, yaitu tokoh Firas, yang tidak lain adalah ayah dari tokoh utama kita. Nah, setelah kejadian di Bolivia, cerita lantas di flashback oleh Dewi, selama ini kita mengenal dia sebagai Di, tentang bagaimana kehidupan di Batu Luhur, sebuah daerah kecil di Bogor, tahun akhir 70-an. Cerita ini tentang asal-usul Firas, kemudian bahwa Firas adalah dosen biologi di IPB, dan selama hidup ternyata Firas berfokus kepada penelitian tentang jamur. Ia menghabiskan seluruh waktu luangnya terhadap minat dan kesenangannya. Selain mengajar, Firas juga sibuk menulis jurnal, mengulik berbagai macam data, memasukkan hasil risetnya ke dalam catatannya sendiri. Ada satu kutipan yang betul-betul menghubungkan pengalaman pembacaan saya terhadap keseluruhan dan intensitas kehidupan Firas dalam novel ini. Kutipan ini bisa teman-teman baca nanti di halaman 20-21. Bunyinya kira-kira seperti ini. Kegilaannya pada fungi, ayah selalu mencintai biologi, tapi mikrologilah yang sanggup membakar semangatnya dengan bara yang tak kenal padam. Ia bagai penyelam yang selalu menemukan cinta yang segar dalam setiap lapisan kedalaman baru yang diselaminya. Begitulah hubungan ayah dan fungi. Nah, ternyata teman-teman,
Keakraban antara tokoh Firas dan jamur atau fungi ini bukan tanpa alasan. Karena Firas meyakini bahwa cendawan bukan sebatas tumbuhan biasa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pengolahan pangan atau mungkin tanaman yang sama sekali seolah-olah tidak memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia. Hal ini dengan tegas dijelaskan oleh gitu di halaman 21 dengan narasi yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Dengan tegas ayah menandaskan, umat manusia selamanya berutang budi kepada kerajaan fungi. Kita bisa ada hari ini karena fungi melahirkan kehidupan buat kita. Inilah yang saya katakan tadi, kenapa novel ini sangat berkaitan erat dengan apa yang pernah ditulis oleh Yuval Harari dalam bukunya yang berjudul Sapiens. Pertanyaannya kemudian, apakah pasti bahwa Dewi Lestari sebelum menulis bukunya ini membaca terlebih dahulu Harari? Saya pikir jawabannya tidak, karena sepengetahuan saya, sependek pemahaman saya bahwa novel Sapiens itu kemudian mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setelah novel dari Dewi Lestari ini lahir. Tetapi bukan berarti bahwa mereka sama sekali tidak terinterkoneksi satu sama lain. Karena Dewi Lestari berbicara tentang semesta, novel juga berbicara tentang semesta. Gitu. Satu kutipan lainnya, saya di sini banyak membicarakan kutipan teman-teman karena kebetulan tulisan ini pernah saya singgung juga dalam sebuah jurnal ilmiah, makanya kenapa saya senang banget ketika teman-teman dari Grimers itu meminta saya untuk membicarakan buku yang saya suka. Nah, kutipannya ada di halaman 71. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Kita, manusia, adalah virus terjahat yang pernah ada di muka bumi. Suatu saat nanti, orang-orang akan berusaha meyakinkanmu, Zarah, bahwa manusia adalah bukti kesuksesan evolusi. Tapi Zarah, ingat baik-baik, mereka salah besar. Kita adalah kutukan bagi bumi ini. Itu adalah sebuah kutukan yang pada akhirnya menampar kesadaran saya, teman-teman, karena selama ini umat manusia selalu menyatakan dengan berbagai macam euforia bahwa kita adalah makhluk kreasi atau hasil kreasi yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Padahal ternyata perasaan-perasaan seperti itu kemudian mendorong kita kepada kesombongan-kesombongan yang lantas melihat hal-hal lain selain manusia itu selalu menjadi entitas yang lebih rendah. Akhirnya kemudian kita menjadi sangat jumawa sebagai manusia. Nah, hubungan yang didefinisikan oleh sebagai bentuk environmentalisme yang berpusat pada bumi menjadikan tokoh Zarah menghormati alam dalam perspektif yang kudus, yang spiritual, sebagai konkretisasi pengaruh tokoh ayah kepada anak perempuannya. Proses transfer ideologi inilah, benturan-benturan ide inilah yang pada akhirnya melahirkan satu pemahaman dari saya, ternyata ekofeminisme itu terbukti ramah gender. Kenapa tiba-tiba saya mention kata ekofeminisme, teman-teman? Karena setelah saya melakukan sebuah pengkajian yang cukup akademis dan cukup mendalam, saya melihat bahwa ternyata objek yang sedang saya bicarakan ini sangat relatable dengan apa yang selama ini dikatakan oleh para ahli ekofeminisme gitu. Ekofeminisme itu adalah pencampuran antara ekologi dan feminisme. Nanti di belakang saya akan terangkan mungkin sedikit lebih banyak tentang hal itu. Ada satu hal yang ternyata lantas membuat konektivitas ini berjalan dengan sangat padu antara manusia sama alam ketika terjadi dialog antara tokoh Firas sama tokoh Zarah. Nah, tokoh Firas berkata kepada anaknya dengan dialog kurang lebih bunyinya seperti ini. Cuma itu yang bisa mengantarmu selamat bolak-balik antar dimensi. Mengerti? Zarah bertanya. Emang gimana caranya ya? Firas menjawab dengan tegas. Jangan sombong jadi manusia. Itu saja. Nah, teman-teman silakan cari kira-kira itu ada di halaman berapa ya. Nah, ternyata teman-teman, minatnya pada jamur membuat Zarah itu sangat tertarik dengan kesibukan papahnya, dengan kesibukan ayahnya gitu. Zarah betah berlama-lama memperhatikan ayahnya bekerja.
Di tengah-tengah kondisi demikian, Firas melimpahi kasih sayang yang total dan absolut kepada Zarah. Kedekatan keduanya bahkan membuat Firas pernah mengajak Zarah untuk memasuki hutan Bukit Jambul gitu. Sebuah tempat di belakang rumah yang tidak tersentuh dan dikeramatkan. Adiksi Firas terhadap jamur membuat rumah tangganya kebetulan goyah. Istrinya kecewa nih karena ternyata selama ini Firas kelihatan agak mengabaikan keluarganya, kecuali Zarah ya. Di suatu malam tiba-tiba Firas menghilang dan ia tidak pernah ditemukan. Kepergian Firas, teman-teman, ternyata membuat dada Zarah berlubang. Kepergian seorang ayah bagi anak perempuan, ya bagi semua anak, terutama anak perempuan, itu pasti memunculkan sebuah perasaan yang hampa dan tidak akan pernah disembuhkan. Zarah kehilangan ayah, kehilangan guru, kehilangan panutan, dan kehilangan seluruh isi dunianya. Firas mendidik dengan cara yang unik, dengan kasih sayang yang berlimpah ruah, hingga akhirnya Firas menjelma dewa bagi Zarah. Kata dewa ini tentunya bermakna konotasi ya. Nah, Zarah kemudian mencari ayahnya sendirian dengan cara membaca jurnal-jurnal ayahnya tentang fungi, tentang jamur, tentang berbagai macam biota, tumbuhan, dan sebagainya. Bahkan di salah satu sudut cerita, Zarah dikabarkan dengan berani masuk ke Bukit Jambul sendirian di tengah malam. Saya pikir itu dorongan keberanian yang dilahirkan oleh seorang anak ketika dia benar-benar ingin menemukan ayahnya gitu. Setelah lelah mencari dan akhirnya usianya cukup matang dan cukup untuk hengkang, Zarah angkat kaki dari rumahnya. Ia memutuskan mencari Firas sampai ke ujung dunia karena ia tahu bahwa ayahnya masih ada. Hidup di antara rimbun pepohonan, lebat hutan, dan rapatnya rimba raya. Disinilah teman-teman baru cerita tentang Zarah itu bermula. Tentang Zarah yang berkelana, tidak pernah lagi pulang ke rumahnya, ia yang pindah dari satu kota ke kota, hingga satu negara ke negara lainnya, bahkan dia kemudian menjadi penghuni antar benua gitu. Karena memang dia sebenarnya sedang ingin mencari gitu. Kesenangannya memasuki hutan disimplifikasi oleh kenyataan bakatnya yang jago memotret. Sehingga Zarah mendapatkan green card gitu ya dari pekerjaannya untuk memotret berbagai suasana suaka marga satwa yang ada di dunia. Kesempatan ini ternyata kemudian dimanfaatkan Zarah sebagus-bagusnya gitu, sepenuh-penuhnya untuk melatih instingnya sendiri untuk hidup berdampingan dengan alam. Nah, cerita tentang Zarah ini ditulis dengan rapi dan runut gitu kan, terutama tentang kedekatannya dengan tumbuhan dan binatang oleh Dewi Lestari gitu. Ada satu kutipan, nanti teman-teman cari aja sendiri halaman berapa ya. Nah, kurang lebih bunyinya seperti ini. Matanya yang mencari mendapatkan mataku. Tak ada yang lebih lembut dan rapuh daripada tatapan bayi orang utan. Tanganku otomatis merentang. Dengan lengan-lengan mungilnya, si adik melompat meraih tanganku, mendaki hingga ke ketiak, dan ia bergantung erat di sana. Aku bengong, mendapatkan makhluk berbulu oranye, tahu-tahu menempel di tubuhku. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan teman-teman gambaran bahwa ternyata Zarah itu memiliki kepekaan yang luar biasa, dan dia dilimpahi semacam, let's say, privilege begitu, bagaimana dia bisa berinterkoneksi dengan alam dan lingkungan vegetasi di sekitarnya. Selain kedekatannya dengan orang utan, ternyata Zarah juga memiliki kedekatan dengan hewan lain yang bahkan jauh lebih buas, teman-teman. Silakan cari kutipannya di mana, tetapi bunyinya kurang lebih seperti ini. Dengan satu gerakan, aku menyambar tongkat panjang dan melompat. Berdiri tegak di antara kedua beruang itu dan kedua rekanku. Beruang-beruang itu marah, memperlihatkan gigi-gigi mereka yang tajam. Satu berusaha mencakarku. Dengan suara kencang, aku membentak. Balik menggertak, mengayunkan tongkatku dengan gerakan mengancam. Beberapa menit, kami adu gertak. Akhirnya, satu beruang mulai mengendur. Pelan-pelan, ia mulai mundur. Melihat temannya mundur, yang satu ikut surut. Mereka lalu membalikkan badan. Dari sini pada akhirnya kita bisa melihat, teman-teman, ternyata kalau misalkan kita menjaga hubungan baik dengan alam,
itu ternyata alam pada akhirnya menghadiahkan kita berbagai macam kebaikan. Memberikan kita berbagai macam kesempatan untuk survive, untuk bertahan hidup. Bahkan ketika kondisinya Zarah sedang berada di antara kedua orangutan sama kedua teman laki-lakinya yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Tapi Zarah mendapatkan kekuatan yang jauh maha dahsyat dari alam, dan dia yakin bahwa dia bisa hidup bersama alam tanpa harus saling menjatuhkan satu sama lain, seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya kurang lebih seperti ini ya. Dalam jurnal saya itu, nanti teman-teman baca aja dan boleh kemudian kita mendiskusikan topik ini teman-teman. Nah, dalam tulisan saya, dalam artikel saya melihat bahwa ternyata novelnya Dewi Lestari ini bagus banget kalau misalkan dikaji dengan menggunakan pendekatan ekofeminisme. Di tahun 2016 saat itu saya belum melihat ada satu riset gitu yang membicarakan novel ini dengan menggunakan pendekatan yang saya gunakan. Jadi di tahun 2016 tulisan saya menjadi satu-satunya tulisan yang membahas tentang buku ini dengan menggunakan pendekatan yang saya sebutkan gitu. Nah, kesimpulannya ada dua nih ternyata teman-teman. Novel ini mampu membantah ekofeminisme. Karena kenapa? Karena kisah Firas dan Zarah menjadi semacam miniatur konkret tentang kenyataan manusia yang bisa jadi begitu akrab dengan hutan, yang sepenuhnya mengabdi kepada alam raya. Melalui kisahan dalam novel, Dewi Lestari mati-matian membantah asumsi ekofeminisme yang berusaha memisahkan laki-laki dan perempuan dalam hubungan mereka dengan sebuah sistem lingkungan biotik. Karena kenapa? Karena ternyata orang-orang yang mencintai lingkungan itu, orang-orang yang mencintai alam itu bukan cuma perempuan. Orang-orang yang kemudian mendapatkan berbagai macam limpah berkat dari alam itu bukan cuma perempuan, seperti apa yang selama ini digelisahkan oleh kaum ekofeminisme gitu. Ternyata juga Firas ini dia mewakili situasi laki-laki yang bisa berakrab ria dan intens hidup dengan bersama alam gitu. Kesimpulan kedua, ternyata yang saya lihat, nanti ini tentunya boleh dibantah ya teman-teman ya. Yang saya lihat ternyata novel ini juga justru mendukung ekofeminisme setelah dia membantahnya gitu. Karena teman-teman, antara laki-laki, perempuan, budaya, dan alam yang oleh ekofeminisme itu dipecah menjadi dua unit dan hidup dalam kutub yang berbeda, ternyata bisa kemudian disatukan. Karena kenapa? Karena Dewi Lestari melalui fakta-fakta cerita menunjukkan bagaimana kinerja laki-laki dan perempuan dalam hal rehabilitasi ekosistem tidak seperti apa yang selama ini dituduhkan oleh para pejuang ekofeminisme. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman penasaran sama bukunya, penasaran sama novelnya, saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Setelah itu nanti di episode-episode berikutnya, edisi-edisi berikutnya, kita bisa sama-sama mendiskusikannya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mendiskusikan isi novelnya, atau mungkin mau membicarakan tentang ekofeminisme, kita boleh kok berdiskusi di kolom komentar. Saya tunggu ya komentar teman-teman. Terima kasih semuanya. Salam literasi.